Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok tanggal 6 Agustus hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat untuk indeks IHSG dulu ya. Hari ini agak mengagetkan ya, IHSG bisa turun 3,40%, cukup dalam, jebol 1 2 tadi bahkan jebol 3 support sekaligus ya, cuman dijaga hari ini di atas supportnya yang di 7036, cuman ya yang ngeri sih untuk penurunannya ya. Langsung 2 support sekaligus jebol untuk IHSG hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 5 Agustus, secara keseluruhan untuk asingnya net sell ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini asingnya keluar di BBCA sama BBRI. Di BBCA asingnya keluar 412,6 M ya. Mungkin sebagian taking profit karena harganya juga udah di atas ya. Kemudian di Bank BRI hari ini juga masih keluar asingnya cukup banyak, 332,8 M. Selain di saham BBCA sama Bank BRI, untuk asingnya juga keluar di TPIA, Brand, Akra, Buka. Cuman yang paling banyak BBCA, BBRI ini. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Bank Mandiri. Asingnya hari ini masih masuk 195 M ya, walaupun harga sahamnya turun. Ya karena melihat IHSG sih. Kemudian untuk ASII juga asingnya hari ini masuk 163,1 M, Bank BNI masuk 34 M-an. Cuman secara keseluruhan asingnya net sell. Kalau melihat IHSG bisa turun cukup dalam, faktornya apa? Coba kalau kita lihat untuk indeks globalnya ya. Hari ini untuk indeks global ini kita lihat bareng-bareng ya. Untuk indeks Asia hari ini sebenarnya bukan IHSG aja yang turun cukup dalam ya. Singapura Index turun 4% lebih. Hang Seng turun cukup dalam 1,6. Yang agak ngeri ini Nikkei ya, indeks Jepang turun 12,4% loh. Ini kalau lihat untuk indeks Eropanya ini masih running trade minus semua ya, dan cukup dalam semua 3%-an lebih. Ini kalau kita lihat indeks global sih kayaknya penyebab IHSG turun cukup dalam karena ini sih di Nikkei ya. Untuk ekonomi Jepang mungkin kalau nggak salah hari apa ya, kemarin itu ada nggak isu sih, Bank of Jepang menaikkan suku bunganya ya, jadi itu mungkin agak mengagetkan. Jadi untuk ya seperti biasa sih, kalau bank sentral menaikkan suku bunga itu kurang bagus untuk indeks saham ya. Jadi yang paling berdampak kalau yang menaikkan suku bunga Bank of Jepang ya Nikkei ini ya, agak ngeri 12%, jadi ya merembet lah. Jadi ini faktornya kalau nggak salah sih, kalau menurut saya dari Nikkei ya, dari Jepang. Jadi IHSG juga terpengaruh. Turunnya 12% loh, ngeri. Jadi untuk IHSG hari ini cuman turun 3,4% aja. Semoga aja besok bisa ini ya, bertahan di atas 7035 ya. Kalau naik resistennya ada di 7116, 7115 lah, ini area resisten terdekatnya. Semoga aja sih untuk IHSG bisa paling nggak technical rebound ya untuk besok. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG hari ini, karena faktor eksternal sih kalau menurut saya ya, karena itu terpengaruh dari penurunan yang cukup dalam dari indeks Nikkei. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Selain itu juga sebagian asing masih keluar. Ya pantau aja level ini untuk besok, semoga aja nggak turun di bawah 7035. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya, yang hari ini asingnya keluar cukup banyak dan harga sahamnya open gap bawah ya. Opennya di 9.900. Opennya di 10.000 ya. Opennya di 10.000. Sempat naik ya, mencoba breakout lagi, bertahan di atas 10.050, cuman gagal bertahan di atas, itu malah longsor ya, mungkin karena IHSG merah. Jadi BBCA gagal bertahan di atas supportnya 10.050.
Secara technical berarti karena hari ini close di 9875 ya, supportnya di sini di 9775 ya. Ini udah jadi area support terdekat untuk saham BBCA. Kalau melihat hari ini aslinya keluar cukup banyak sih, untuk besok mungkin di awal market mending wait and see aja ya. Takutnya kalau langsung merah, buat teman-teman yang mau entry lagi atau mau masuk di saham BBCA, pantau aja area supportnya 9775. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini BBCA hari ini tanggal 5 Agustus. Untuk asingnya yang keluar paling banyak KZ ya. Untuk KZ-nya sendiri net sell 416M. Ini kalau kita perhatikan cenderung distribusi. Ya sebenarnya distribusi paling banyak hari ini di saham BBCA ya, cuman KZ aja sih ya. Untuk CC, RX, YU, ZP ini net sell sih, cuman masih cenderung trading ya, nggak 100% distribusi. Jadi yang distribusi cuman KZ versi asing aja nih yang paling banyak. Kemudian yang nampung untuk asingnya ada BK, AK ya, masih ada yang nampung walaupun secara keseluruhan net sell untuk asingnya hari ini di saham BBCA. Kemudian untuk lokalnya sendiri hari ini masuk lokalnya net base, bahkan retail masuk lagi di saham BB CA ya. Harusnya sih jangan buru-buru ya. Kalau melihat BBC hari ini gagal bertahan di atas supportnya, mending tunggu di area support yang selanjutnya aja sih ya. Jadi buat teman-teman yang misal tadi udah ambil posisi dan malah nahan floating loss ya, bersabar aja, jangan buru-buru buat average turn lah untuk besok pagi. Kalau masih merah di awal market ya, bisa pantau aja di area supportnya 9775. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Dan untuk resistennya di sini untuk saat ini resistennya 10.050 udah jadi resistennya lagi untuk saham BBCA. Harapan kita sih semoga aja besok BBCA nggak jebol di bawah supportnya ini ya. Kalaupun merah ya mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Lihat indeks ya SG-nya juga. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Coba kita lihat hari ini KZ selain distribusi di BBCA, keluar di mana lagi? Ini ya, KZ hari ini tanggal 5 selain di saham BBCA. Oh, yang paling banyak cuman BBCA aja sih. Jadi untuk hari ini KZ distribusi paling banyak di BBCA. Di BBRI Bank Mandiri juga keluar, cuman untuk nilainya yang nggak sebanyak di saham BBCA. Mungkin taking profit ya untuk KZ di BBCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini juga turun ya, cukup dalam lagi 3,82% ke level 4530 ya. Untuk saham BBRI juga agak ngeri juga ya, ini udah nggak naik malah tambah turun ini untuk saham BBRI ya. Kalau yang punya cash sih disclaimer ya, kalau mau entry lagi di saham BBRI ya mungkin untuk besok. Oh, ini gapnya udah ketutup ya hari ini. Apa kurang dikit ini, jadi ya semoga aja sih besok habis tutup gap rebound naik ya, harapan kita ya. Kalau menutup gap berarti paling enggak ke 4.500, hari ini 4.510 ya, kurang 10 poin lagi. Atau kalau masih turun di bawah 4.500, kalau mau average dan misal dengan jumlah yang cukup banyak ya, pantau aja level 4450 sih. Kalau menurut saya sih di harga 4450 cukup menarik ya buat mulai akumulasi atau masuk lagi di saham Bank BRI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga masih keluar sih untuk asingnya, cuman nggak usah apa ya, biasa ya. Untuk asingnya itu emang beberapa hari terakhir ini cenderung keluar terus di saham BRI, cuman suatu saat ya semoga aja bisa masuk lagi. Kemungkinan masuk lagi sih, soalnya pemegang saham paling banyak untuk saat ini ya, untuk saham Bank BRI yang floating di market itu masih didominasi asing sih. Jadi walaupun asingnya keluar cukup banyak beberapa hari terakhir ini, cuman porsinya masih cukup gede ya di saham BRI. Kalau kita perhatikan di sini tanggal 5 CC versi asing ini masih masuk, dan kalau kita ikuti untuk pergerakan BRI, CC versi asing itu emang cenderung akumulasi ya kemarin dan sampai hari ini pun belum keluar, ini malah nambah muatan lagi 126,9 M, walaupun yang keluar hari ini lebih banyak untuk asingnya ada ZP, BK, KZ, AK ya, yang paling banyak ZP sama BK ini.
Untuk ZP-nya net sell 271M, kemudian BK-nya net sell 152,9M. KZ net sell 35M, AK net sell 27,5M. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. CC, YP, OD, PD, XL ya, sebagian retail masuk lagi di saham Bank Mandiri. Kalau lihat transaksinya asingnya masih keluar cukup banyak, tapi CC versi asing masih nambah muatan ya. Kalaupun turun ya sabar aja ya. Buat yang nahan floating loss, kalau mau cut loss disclaimer, cuman agak sayang sih mending di hold aja. Kalau mau nambah muatan amannya itu nunggu di 4.500 ya, kalau misal besok langsung merah, atau kalau masih IHSG kurang bersahabat ya tunggu aja di 4.450. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI ya. Kalau menurut saya sih skenario nya misal di awal market merah dulu itu akan mantul di area supportnya 4450 ini. Dan buat teman-teman yang mau swing juga ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry di area supportnya ini, nanti target price-nya di 4.550 ya. Ini udah jadi resisten terdekat untuk saham Bank BRI saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini aslinya masih masuk, cuman harga sahamnya turun karena ya terpengaruh IHSG juga sih ya untuk saham Bank Mandiri ini secara teknikal. Tapi hari ini masih mampu atau bisa bertahan di atas supportnya ya, jadi cukup bagus untuk Bank Mandiri walaupun turun 3,31%, cuman masih dijaga tadi sempat turun untuk area supportnya 6.500, dijaga di atas itu, ditarik naik lagi dan close di 6575. Open gap bawah di awal market, langsung open gap bawah, naik dikit, turun uji supportnya dan ditarik naik, jadi masih dijaga di atas 6.500. Untuk besok ya selama nggak jebol aja di bawah 6.500 aman sih kayaknya menurut saya Bank Mandiri, apalagi aslinya masih masuk untuk hari ini, masuk sebanyak 190-an M ya. Tadi Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 195M net buy. Kalau kita lihat siapa yang jaga harga untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 5 Agustus ya, ini untuk aslinya ada ZP, RX, GU masuknya cukup banyak. ZP net buy 181M, RX net buy 161,5M, YU net buy 155,5M. Kemudian yang keluar ya untuk Bank Mandiri aslinya ada BK 187M, CC keluar 67,9M, AK keluar 42,1M, KZ keluar 28,9M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan di saham Bank Mandiri, aslinya masuk. Ya mungkin kalau besok IHSG bagus kayaknya Bank Mandiri yang semoga aja bisa rebound paling tinggi ya dibandingkan kompetitornya BBRI BBSA ya. Kita lihat aja besok lah, karena hari ini secara teknikal ini dijaga di atas 6.500. Kalau naik ya resisten terdekatnya 6750, breakout di atas itu mulai ngejar 7075 ya. Kalau pantau aja level ini sih, kalau IHSG nggak terlalu bagus dan Bank Mandiri masih bisa bertahan di atas 6.500, itu udah cukup bagus sih ya. Pantau aja 6.500 untuk besok Bank Mandiri ya, semoga nggak jebol aja, harapan kita sih naik. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang harganya juga lumayan kuat ya, ditutup minus 2,75%. Secara teknikal open gap bawah, turun ya dan naik lagi, ada perlawanan sih setelah nyentuh harga terendahnya hari ini di 4880, ada perlawanan naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBNI hari ini tanggal 5 Agustus ya, aslinya net buy masuk loh, walaupun cuma 34,4M, tapi paling nggak distribusi ya lagi ya. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 5 Agustus secara keseluruhan ada RX versi asing ini ya, akumulasi 52,9M, malahan 100% transaksi RX versi asing hari ini buy di saham Bank BNI, jadi akumulasi ya. Kemudian BK versi asing masuk 18,7M yang keluar, AKCC secara nilai asingnya net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, ini kalau nggak salah beda jauh sih yang masuk sama yang keluar. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate untuk saham BBNI hari ini tanggal 5
Agustus ya, belum sih, semoga aja nggak mengecewakan ya. Kalau menurut saya sih mungkin untuk polanya untuk besok ya, karena hari ini ada yang akumulasi untuk aslinya ya, semoga aja naik atau paling nggak sideways atau konsolidasi di range area kurang lebih 5 ribuan ini ya, kurang lebih di area situ. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kalau laporan kuartal 2-nya bagus ya, semoga aja naik nguji resistennya di 5250. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini ASI turun 2,77%, dijaga tapi ya pas di area support 4.560. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin atau kemarinnya itu sempat taking profit di resisten, nah ini kesempatan ya kalau mau entry lagi di saham ASI. Udah turun lagi di area support. Jadi kalau untuk swing ya ini opennya di area support, nanti taking profitnya di area resisten. Open gap bawah di awal market turun yang uji area support, sempat jebol cuman dijaga di area supportnya 4560. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tadi aslinya masuk lumayan banyak ya. Net buy sebanyak 163 loh. Jadi walaupun turun disertai asing masuk ya, mungkin besok kalau IHSG bagus ini yang ngegas duluan. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 Agustus untuk ASI aslinya masuk ada BK, AK, BB, ZP ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell ya. Kalau melihat asingnya masuk lumayan banyak hari ini. Kalau kita lihat laporan kuartal 2-nya udah update ya, cuman nggak mengecewakan banget sih. Semoga aja bisa hijau untuk besok ya. Lihat aja di awal market sih, kalau hijau target price-nya di 4725 ya, 4720-an lah untuk minggu ini. Semoga aja kalau besok bisa hijau atau paling nggak bertahan di atas 4560. Kalau jebol di bawah ini ya jangan berubah average down, mungkin seperti itu aja. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga turun lagi ya. Turun jebol support, tadi opennya pas di area supportnya 2820. Naik dikit ya, cuman nggak terlalu kuat ya karena IHSG merahnya cukup dalam. Kemudian ditutup di level 2790. Sempat turun ke 27560 ya atas, tapi ada perlawanan naik sih. Untuk supportnya untuk level harga saya ini berarti balik lagi di sini di 2690-an. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini tanggal 5 ya, Telkom TLKM tanggal 5 Agustus untuk asingnya net buy masuk loh, ini 16,8 M. Jadi ya mungkin karena harganya udah cukup rendah ya, bukan rendah sih, udah cukup di bawah di area bottom lah. Jadi asingnya nggak distribusi di sini. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 5 sebenarnya ada yang nampung yaitu KZ versi asing ya, masuk 51,5 M. Kemudian AG versi asing ini juga hampir seluruh transaksinya B di saham Telkom, cenderung akumulasi 15,2 M. Yang keluar RX AK setelah nilai asingnya net buy, lokalnya net sell ya. Untuk harganya udah di bawah. Untuk besok mungkin ya kalau hijau target price-nya ke 2820-an. Tapi kalau merah ya supportnya di sini. Kalau menurut saya sih mungkin cenderung ini ya akan sideways dulu atau konsolidasi sedikit di bawah resistennya 2820. Soalnya hari ini pun aslinya ada yang nampung lumayan banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa naik uji resistennya di 2820 untuk besok ya. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Ini yang turun 8% lebih untuk hari ini. 8% lebih ke 7.900. Secara technical supportnya balik lagi di sini ya. Hati-hati aja untuk besok kalau sampai jebol di bawah 7625 ya ada indikasi bearish ya untuk saham brand. Secara valuasi
kurang wajar lah untuk saham brand ini. Jadi buat teman-teman yang masuk udah punya saham brand malah harganya nggak sesuai prediksi, ya jangan ragu buat cut loss ya jika nggak sesuai prediksi. Ya semoga aja sih ini sih, pantau aja level 7625 untuk besok ya. Kalau masih merah jebol di bawah itu wait and see dulu yang belum punya. Yang udah punya ya disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, apakah tetap masih mau hold atau cut loss atau average down, ya itu disclaimer. Cuman yang belum punya posisi jebol support di bawah 7625 mending wait and see aja. Kalau kita lihat lebih detail brand hari ini, aslinya keluar 60-an M. Brand hari ini tanggal 5 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh AKBKYU ya, broker-broker asing yang nampung retail ya, YP, XL, XI. Market-makernya AKBK ya, asing kan, dan dua-duanya net sell, kurang bagus untuk besok ya. Hati-hati kalau potensinya merah dulu di awal market, jangan buru-buru entry. Pantau area supportnya 7625. Oke, dan untuk resistennya di 8350 udah jadi resistennya. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini juga turun cukup dalam ya, bahkan jebol support kuatnya di 1035. Untuk besok kalau nggak bisa breakout lagi di atas 1035 ya udah mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRPT tanggal 5 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh MG. MG-nya versi lokal ya, jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell ini. Aslinya net sell. Untuk besok ya itu pantau aja resistennya, apakah bisa breakout lagi di atas 10.1035 atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya wait and see aja ya. Takutnya kalau masih turun, support secara historinya lumayan dalam, ada di 950. Ya jadi kalau merah tunggu di 950 ya, ini support secara histori kalau misal masih turun ya. Tapi kalau naik, kalau belum bisa breakout pun juga mending wait and see aja ya. Atau kalau mau entry amannya nunggu konfirmasi breakout dulu ya, nanti target price-nya di 1100. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA ya. PTBA pertambangan pun juga hari ini rontok ya. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin Jumat atau ya Jumat ya kemarin tuh terakhir market buka sempat taking profit ya, selamat ya. Cuman kalau nggak sempat taking profit hari ini ngeri ya, nahan floating loss lagi kalau misal ambil di supportnya 62, soalnya support 62625 hari ini jebol. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA hari ini tanggal 5 Agustus aslinya keluar 16 eman. PTBA kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 didistribusi oleh ZP ya, 21,1 M, dan yang nampung XL, YP, LG, NI. Kalau lihat yang nampung hari ini hati-hati, kayaknya ada potensi merah dulu di awal market ya. Mungkin kalau merah buat teman-teman yang mau average down lagi atau masuk, tunggu aja di area supportnya 2480. Mudah-mudahan bisa mantul naik di area sini. Nanti untuk target price-nya kalau mantul naik di area support 2625, dan kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 2470 ya kalau mau diantisipasi, tapi kalau enggak ya disclaimer juga. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini juga turunnya cukup dalam, 6% lebih loh, ini agak ngeri ya, jebol support 3123. Tak kira mau naik dulu nguji resistennya, ternyata hari ini langsung ambles 6% lebih ya, hampir 7%. Kalau kita lihat apakah laporan kuartal 2-nya udah diupdate untuk PTBA dulu. Udah ya, untuk PTBA itu dari kemarin sih sebenarnya udah kita cek ya, dan bagus sih. Walaupun secara tahunan turun, cuma secara kuartalan naik. Sedangkan untuk Adaro belum. Kita tunggu aja, semoga aja nggak mengecewakan. Kalau kita lihat apakah hari ini aslinya keluar di saham Adaro tanggal 5 Agustus ADRO.
keluar cuman 10,7 M sih, sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Adaro hari ini tanggal 5, secara keseluruhan ada juga yang nampung, malah untuk SS versi lokal nih 100% buy. SS versi lokal dan asing ya. Untuk SS lokalnya net buy 12,7 M, kemudian SS asingnya net buy 22,3 M, 100% buy. Yang keluar untuk asingnya AK, sedangkan untuk lokalnya yang keluar NIBK. Secara keseluruhan untuk hari ini Adaro ya di distribusi sih, cuman nggak gede-gede banget, ada yang nampung, turun cukup dalam mungkin karena efek IHSG yang turun juga cukup dalam ya. Market-marketnya BKAK kedua-duanya net sell. Mungkin untuk besok pantau aja level 3125 3120 ya. Semoga bisa breakout lagi di atas itu kalau mau entry, atau kalau masih belum bisa breakout ya wait and see aja dulu sih, nunggu ada sentimen bagus. Mungkin seperti itu aja ya untuk sama Adaro. Dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.